Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, Miss Dewi berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kembali lagi kita akan belajar tematik tema 4D berbagai pekerjaan. Kita akan membahas subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar beberapa materi pelajaran di sini ya. Yang pertama kita akan membahas IPS, yaitu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan memanfaatkan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Jadi apa yang dimaksud dengan pekerjaan itu? Ya, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasilnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Misalnya, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Ini ada penjahit, ada cetakan, ada peternak, petani, nelayan, koki, kemudian ada pelukis, dan juga ada tukang kayu atau mebel. Kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Kalian perhatikan contohnya ada gambar ini ya. Ada montir, ada guru, dokter, tukang cukur, tentara, polisi, aktor atau artis, dan juga ada pramugari. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam dan kondisi geografis suatu tempat. Jadi, jenis pekerjaan itu antara satu tempat atau satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda. Yang pertama, yaitu jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, sehingga daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kopi, sayur, buah-buahan, dan tempat wisata. Jadi jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu sebagai pemetik teh, pekebun, peternak, dan pemandu wisata. Dua jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak dari masyarakat mengolah sawah untuk ditanami padi dan mengolah ladang untuk ditanami jagung dan ketela. Hasil dari pertanian tersebut, mereka akan jual di pasar-pasar tradisional. Maka dari itu, jenis pekerjaan di dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai petani, pedagang, dan lain-lainnya. Kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat. Maka dari itu jenis pekerjaan di perkotaan dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai pegawai kantor, guru, pekerja pabrik, sopir, polisi, dokter, pilot, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Penduduk yang tinggal di tepi pantai memanfaatkan laut untuk diambil hasilnya. Jadi mereka bekerja mencari ikan atau sebagai nelayan. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil dari tanaman ini yaitu buah dan daunnya akan dijual ke pasar. Jadi jenis pekerjaan di sekitar pantai bekerja sebagai petani garam, petambak hasil laut, dan pembudidaya rumput laut. Sekarang kalian bisa buka buku tema kalian 4D halaman 3. Di situ ada bacaan ya. Pohon kelapa, pohon kehidupan. Tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah.
Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pohon kelapa sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti pada tanah liat, tanah berpasir, ataupun tanah berbatu, tetapi paling baik pada tanah endapan. Pohon kelapa banyak kita jumpai di kawasan pantai. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pantai banyak yang membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan akarnya. Berikut ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. Yang pertama, sabut kelapa untuk keset dan sampo. Yang kedua, tempurung kelapa untuk bahan arang, karbon aktif, dan kerajinan tangan. Yang ketiga, daging buah kelapa untuk kopra, minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. Yang keempat, air kelapa dapat dijadikan minuman, cuka, dan nata de coco. Dan yang kelima, batang kelapa dapat dijadikan bahan bangunan untuk kerangka atau atap. Dan yang keenam, daun kelapa dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman. Dan yang ketujuh, serta nira kelapa dapat dibuat sebagai gula merah. Selain manfaat tersebut, pohon kelapa juga bermanfaat menyerap udara berpolusi dan menggantikannya dengan oksigen. Selain itu, pohon kelapa juga dapat mencegah terjadinya erosi tanah, terutama di daerah pantai. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Di buku kalian di halaman 4, kita akan membahas bersama-sama. Nomor 1. Mengapa pohon kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan? Jelaskan. Pohon kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan karena setiap bagian dari tanaman pohon kelapa ini dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Nomor 2. Apa saja yang dapat dimanfaatkan dari pohon kelapa? Jelaskan dalam bagian berikut. Untuk yang pertama, daunnya. Daunnya dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman. Buah ini terdiri dari beberapa bagian. Dagingnya untuk membuat kopra, minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. Untuk serabut kelapa, ini digunakan untuk membuat keset dan sapu. Sedangkan tempurung kelapa ini digunakan untuk membuat arang dan kerajinan tangan. Kemudian batang dari pohon kelapa ini untuk bahan bangunan, untuk kerangka atau atap, dan untuk bahan pembuatan kertas dan arang. Sedangkan bunga dari pohon kelapa ini untuk bahan pembuatan cuka dan alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi getah bunganya. Kemudian bagian akar ini untuk obat gatal-gatal dan juga gangguan pencernaan. Selain itu juga untuk bahan pembuatan kerajinan. Pertanyaan ketiga, apa jenis pekerja yang memanfaatkan tumbuhan kelapa? Jelaskan. Ada beberapa pekerjaan ya. Untuk jenis pekerjaan dalam proses pembuatan minyak kelapa itu ada beberapa, yaitu petani kelapa, sopir truk pengantar buah kelapa, pekerja pengolah minyak kelapa, sampai pekerja pengemasan minyak kelapa. Selain itu, tadi pohon kelapa dimanfaatkan juga untuk beberapa. Jadi di sini ada jenis pekerjaannya juga untuk pekerjaan pengrajin keset, untuk tukang karena digunakan untuk bahan bangunan ya, kemudian kontraktor bangunan. Pertanyaan nomor 4, menurutmu apa yang harus dilakukan agar pohon kelapa tetap bertahan dan lingkungannya tetap tumbuh tetap subur? Yang dilakukan agar pohon kelapa tetap bertahan dan lingkungannya tetap tumbuh tetap subur adalah melakukan penyiraman pada musim kemarau. Jadi musim kemarau, karena musim kemarau itu jarang hujan, maka kita melakukan penyiraman. Biasanya dilakukan pada sore hari. Selain itu untuk kita juga memberi pupuk. Memberi pupuk ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Ya. Kemudian melakukan perampalan. Perampalan ini membuang daun yang sudah kering, daun-daun yang sudah berwarna coklat.
dan melakukan penyiangan, membersihkan pohon dari gulma. Kemudian pertanyaan nomor 5, jelaskan macam-macam jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di kawasan pantai. Apa saja jenis pekerjaannya? Yaitu nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya rumput laut, dan masih banyak lainnya ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan, di sini ada tahap pembuatan minyak kelapa. Yaitu pertama dari buah kelapa, kemudian pengupasan, jadi buah kelapa dikupas, kemudian penjemuran, buah kelapa dijemur beberapa hari sampai kering, kemudian pengepresan kelapa, dari pengepresan kelapa ini diolah kelapanya, kemudian ampas kelapanya dibuang, dan kemudian jadi minyak kelapa. Nah, ini adalah tahap-tahap pembuatan minyak kelapa. Kita masuk ke pembelajaran IPA, yaitu menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA yaitu segala sesuatu yang disediakan alam semesta yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita beserta para generasi penerus atau anak cucu kita. Oleh karena itu, janganlah kita berlebihan dalam menggunakan, apalagi kita merusak sumber daya alam tersebut. Ada beberapa jenis sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan asalnya, yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup berarti semua hewan, tumbuhan yang ada di alam semesta ini. Kemudian sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam ini bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya apa? Air, tanah, minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan lain-lainnya. Ada juga jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa saja? Tumbuhan, hewan, matahari, udara, tanah, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini berupa bahan tambang. Bahan tambang dibedakan menjadi 2. Logam, yaitu contohnya besi, baja, emas, timah, perak, dan tembaga. Sedangkan barang non-logam, yaitu minyak bumi, batu bara, gas, pasir, belerang, dan marmer. Nah, mengapa menjaga kelestarian sumber daya alam itu penting? Ya, setiap sumber daya alam yang kita gunakan harus dijaga kelestariannya. Jangan sampai kita berlebihan atau rakus dalam penggunaannya. Bahkan, jangan kita merusaknya seperti menebang pohon, mengotori sungai dan laut, menggunakannya berlebihan hingga beberapa hewan dan tumbuhan menjadi langka, dan sebagainya. Karena semua itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam dan bencana. Berikut adalah contoh cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi tanah, air, hewan, tumbuhan, dan udara. Ada beberapa ya. Yang pertama, tidak berlebihan menggunakannya. Yang kedua, mengembangbiakkan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, tidak memiliki atau menjual hewan langka. Yang keempat, membuat undang-undang pelindungan hewan langka. Kelima, tidak merusak habitat hewan. Yang keenam, kurangi penggunaan plastik karena plastik ini dapat merusak tanah dan lingkungan. Yang ketujuh, menanam pohon sebanyak-banyaknya agar udara dan air bersih ada atau tersedia. 8. Tidak mengotori air sungai, laut, dan danau. Yang kesembilan, tidak menggunakan kertas dengan boros karena kertas berasal dari pohon. Yang ke-10, tidak menebang pohon dan membakar hutan. Yang ke-11, kurangi pembangunan gedung dan rumah karena jika tidak dapat mengurangi lahan subur dan pepohonan. Berikut adalah contoh cara menjaga kelestarian sumber daya alam yang meliputi minyak bumi dan batu bara. Biasanya ini berupa bahan bakar, misalnya solar, premium, pertalit, ya. Yang pertama, tidak berlebihan dalam menggunakannya. Yang kedua,
berjalan kaki atau naik sepeda jika berpergian ke tempat yang berjarak dekat. Ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Keempat, menggunakan kendaraan umum jika akan berpergian ke tempat yang jauh. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini ada dua. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran mendukung tokoh utama. Tokoh cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Nah, sekarang buka buku kalian, buku tematik 4D halaman 6. Di situ ada sebuah bacaan dongeng tentang akibat kerusakan alam bagi hewan. Nah, kita akan membaca bersama-sama ya. Terpisah karena manusia. Abu dan Aba adalah sepasang kera yang bersahabat sejak kecil. Mereka selalu menghabiskan waktu di hutan belantara yang lebat. Mereka bermain bersama-sama sambil mencari makanan dengan bergelantungan di batang-batang pohon yang kuat. Setiap hari mereka menyapa teman-teman penghuni hutan lainnya, misalnya Dodo si burung kakak tua, Gigi si gajah betina, dan Lulu si jerapah. Kegiatan mereka setiap harinya di dalam hutan adalah mencari makan dan bermain. Suatu hari ketika sedang mencari makan, mereka mendengar suara bising. Mereka pun diam sejenak untuk mencermati dari mana asal suara itu. Tiba-tiba, kak, kak, teriak Dodo si burung kakak tua terbang ke arah mereka. Ada apa, Do? Apa yang kamu lihat? Tanya Abu. Aku melihat beberapa manusia sedang menebang pohon, jawab Dodo. Mengapa mereka melakukan itu? Tanya Dodo. Entahlah, Abu. Mari kita dekati mereka, ajak Aba. Mereka mengamati manusia-manusia itu dari balik pepohonan. Ya ampun, pohon besar warisan leluhur kita sedang mereka tebang, jerit Abu. Apa yang bisa kita lakukan, teman? Tanya Aba. Mereka mengamati kegiatan manusia tersebut, namun tidak menyadari pohon besar yang sedang ditebang itu sudah hampir tumbang. Tiba-tiba, krak! Suara pohon besar yang akan rubuh pun terdengar. Pohon tersebut tumbang ke arah mereka. Lari! Teriak Abu. Mereka berlari tunggang-langgang ke arah dan tujuan yang berbeda. Abu dan Aba yang sedang bersama pun terpisah. Krak! Bum! Akhirnya pohon besar itu tumbang menimpa petanaman lain di sekitarnya. Semua penghuni hutan berlarian sehingga terpisah dari temannya masing-masing. Dodo mencoba mencari sarangnya, namun tak dapat ditemukan. Abu berhenti berlari dan mencoba memanggil sahabatnya. Aba, Aba, teriak Abu. Namun tak terdengar suara jawaban dari Aba. Abu berusaha mencari-cari, namun ia temukan hanya pepohonan yang hancur tertimpa pohon besar. Akhirnya Abu duduk merenung sendiri, menangis sedih memikirkan Aba dan teman-temannya yang terpisah. Setelah kalian membaca dongeng tersebut, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di buku tematik di halaman 7 ya. Yang pertama, nomor 1. Siapa sajakah tokoh penghuni hutan lebat dalam cerita tersebut? Ada siapa saja? Ada Abu dan Aba, sepasang kera. Ada Dodo si burung kakak tua, Gigi si gajah betina, dan Lulu si jerapah. Nomor 2. Apa saja mereka lakukan sehari-hari di hutan tersebut? Mereka mencari makan dan bermain. Nomor 3. Apa saja yang membuat mereka berlari tunggang-langgang? Pohon besar yang tumbang karena ditebang. Nomor 4. Apa saja akibat dari kejadian tersebut? Banyak sekali ya akibatnya. Di antaranya semua penghuni hutan terpisah dari teman-temannya dan pohon-pohon
hancur karena tertimpa pohon besar. Nomor 5, apa pesan moral dari cerita tersebut? Pesannya yang dapat kita ambil, kita tidak boleh merusak kelestarian alam dengan menebang pohon secara sembarangan. Karena hal tersebut dapat merusak ekosistem hutan serta hewan-hewan di dalam hutan. Nah, di dalam bacaan tersebut ada pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral dalam sebuah cerita maksudnya adalah nilai baik dan buruk yang dapat diambil setelah kita membaca sebuah cerita atau membaca dongeng. Jadi pesan moral ini juga dapat disebut dengan amanat. Berikutnya kita akan belajar tentang SPDP, menggambar sesuai kreasi. Sebelum kita menggambar, kita akan mempelajari lebih dahulu teknik-teknik dalam menggambar. Ada 5 teknik ya. Yang pertama, tentukan sebuah tema yang akan kamu tuangkan ke dalam gambar. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah dalam menentukan objek atau benda yang akan digambar. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar, seperti kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan alat pewarna. Alat pewarna memiliki jenis yang beragam, antara lain pensil warna, cat air, spidol, dan juga krayon. Yang ketiga, gambarlah sketsa dari objek yang akan digambar. Sketsa adalah gambar rancangan. Dengan menggambar sketsa, terlebih dahulu kita akan dimudahkan dalam menggambar suatu objek atau benda. Setelah sketsa selesai, tebalkan sketsa menggunakan spidol hitam agar objek atau benda semakin terlihat tegas. Proporsi atau perbandingan ukuran antara gambar harus tepat. Proporsi gambar yang tepat membuat hasil menjadi indah dan enak dilihat. Misalnya, gambar ayam tidak lebih besar dari sapi. Yang kelima, pilihlah warna yang sesuai dengan objek atau benda yang digambar. Misalnya, lautan diberi warna biru. Kamu dapat menggunakan pensil warna, krayon, cat air, atau spidol untuk mewarna gambar. Nah, berikut adalah contoh beberapa gambar ya. Kalian bisa perhatikan. Ada contoh gambar kreasi menggunakan pensil warna, gambar kreasi menggunakan pensil. Sekarang kita masuk pembelajaran terakhir, yaitu PPKN, mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Untuk menjadi seorang arsitek diperlukan ketelitian yang tinggi. Selain itu, seorang arsitek pun harus jujur dalam melakukan pekerjaannya. Ketika menyampaikan ukuran sebuah bangunan, mereka harus menyampaikannya dengan tepat dan benar. Apapun pekerjaan kalian nanti, sikap jujur harus kita tanamkan dalam diri kita. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Menurutmu termasuk dalam sila keberapakah sikap jujur itu? Ya, dalam sila ke-1. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Coba sekarang kalian lihatlah perisainya. Nah, di samping itu adalah gambar perisai dari burung Garuda ya. Jadi di tengahnya itu di badannya ada perisai. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca sendiri memiliki arti 5, sedangkan sila memiliki arti dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Berikut adalah bunyi sila-sila dalam Pancasila beserta simbol-simbolnya. Pancasila ini memiliki 5 sila ya. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini disimbolkan oleh gambar bintang. Sedangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan oleh gambar rantai. Dan sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia disimbolkan oleh pohon beringin. Untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini disimbolkan oleh kepala banteng. Dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan oleh
padi dan kapas. Kalian harus ingat ya, harus hafal dengan bunyi Pancasila beserta simbolnya. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lainnya. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Berikut adalah makna dari sila pertama serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap warga percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Untuk yang makna yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Makna yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinan masing-masing sesuai dengan agamanya. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat kepada peraturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitarnya dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Makna yang keempat adalah setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Dan yang terakhir, makna yang kelima yaitu setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan Ayo Berlatih pembelajaran 1 halaman 8 dan Ayo Berlatih pembelajaran 2 halaman 12. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.